Setelah kabar ini beredar di Eropa, akhirnya Yamaha Indonesia menghadirkan Yamaha R25 terbarunya, edisi 2025, dan inilah 3 hal paling menarik dari motorsport ini. Oke, hal menarik yang pertama adalah tentu dari segi desainnya. Dia mengalami perubahan yang cukup banyak dibandingkan dengan R25 sebelumnya. Bisa dilihat di bagian depan, ini lampunya berubah jadi seperti yang sudah kita lihat di pasar Eropa. Jadi tampilannya menjadi seperti ini. Dan ketika lampunya dinyalakan, nah, dia akan seperti ini. Dan kemudian sebagai produk yang juga dipasarkan secara global, tapi ada perbedaan di segi kapasitas mesin. Tentu di sini ada lampu sen yang mencirikan sebuah motor yang khas dari pasar Jepang. Karena dia lampu sennya keluar di sebelah sini, tidak menyatu di bagian fairing depannya. Dan dia sudah dilengkapi dengan fitur hazard. Kemudian yang juga berbeda adalah di bagian tengahnya. Yamaha mengklaim di bagian joknya ini dia menjadi lebih ramping, sekitar kurang lebih 6 mm, dan juga di bagian side shape-nya ini dia juga menjadi lebih ramping. Tapi secara data spesifikasi, panjang keseluruhannya dari stang kiri ke stang kanan dia lebih panjang sekitar 5 mm. Tapi bagian tengahnya dia memang jadi lebih ramping. Kemudian ada juga perubahan di bagian lampu belakangnya yang kini terlihat mirip seperti R15 dan juga R7. Kemudian di bawahnya tetap dipertahankan lampu sen yang juga sudah LED. Sehingga keseluruhan lampunya sudah menggunakan teknologi LED. Walaupun dia adalah sebuah motor sport full fairing, tapi Anda jangan khawatir jika ingin tetap membawa box, karena di pasar Eropa motor ini cukup populer menggunakan box. Jadi di sini sudah disediakan lubang untuk meletakkan bracket boxnya. Dan yang menarik kedua adalah bagian mesinnya. Meskipun dia masih menggunakan mesin yang serupa dengan generasi sebelumnya, yaitu 250 cc 2 silinder segaris, tapi di mesin generasi terbaru ini dia punya regulasi emisi yang jauh lebih tinggi, yaitu dia sudah Euro 5+. Dan untuk memenuhi regulasi itu tentu banyak beberapa perubahan, seperti pistonnya yang dia menjadi flat di sini, terus juga ada perubahan timing pengapian, begitupun dengan penggunaan knalpotnya yang sekarang dia pakai 2 katalis. Kemudian yang juga membedakan adalah kapasitas oli mesinnya. Sekarang dia lebih banyak, sekitar 200 mili. Jadi totalnya ketika penggantian secara periodikal dia membutuhkan oli yang pas, yaitu 2 liter. Kemudian bagaimana dengan tenaganya? Untuk tenaganya kurang lebih masih sama dengan model sebelumnya, tapi ada sedikit penurunan. Kalau untuk tenaganya dia kurang lebih turun sekitar 1 kW. Sedangkan untuk torsinya dia lebih kecil sedikit, yaitu 0,1 Nm. Lalu di segi transmisi, dia mesinnya juga sudah dikombinasikan dengan fitur assist and slipper clutch. Dan yang menariknya adalah di bagian panel instrumennya, nanti akan kita lihat di sana ada tulisan QS alias quick shifter. Tapi masih menjadi pertanyaan, apakah quick shifternya akan menjadi opsional di Indonesia ini atau justru tidak masuk sama sekali. Dan hal yang menarik ketiga atau yang terakhir tentu di bagian fiturnya. Di sini fiturnya bisa kelihatan langsung di bagian panel instrumen. Untuk panel instrumennya kurang lebih lekukannya atau shape-nya juga masih mirip dengan model sebelumnya, tapi dia sekarang sudah mempunyai konektivitas Y-Connect serupa beberapa produk-produk Yamaha lainnya. Di sini bisa kelihatan ada app dan juga baterai handphonenya. Terus beberapa informasinya juga kurang lebih masih sama, ada speedometer, lalu juga ada tachometer, lalu juga ada indikator gigi dan juga indikator bensin serta suhu mesinnya. Dan sisanya ada odometer, dan tentu aja di sini karena ada tulisan ABS, dia sudah memiliki fitur ABS. Lalu varian yang tersedia di Indonesia hanya satu varian aja, yaitu ABS. Dan di sebelah kiri
Kalau bisa dilihat di sini, meskipun dia adalah sebuah motorsport full fairing, Yamaha sudah membekalinya dengan fitur USB charger Type A. Jadi nggak perlu takut kehabisan baterai selama perjalanan. Jadi itu dia 3 hal paling menarik dari Yamaha R25 2025 ya. 3 itu yang paling menonjol. Tapi untuk beberapa komponen lainnya masih serupa dengan generasi sebelumnya, seperti bagian rangka, lalu juga kaki-kaki, suspensi, roda, ukuran ban, sistem pengereman, cakram, dan juga beberapa lainnya masih sama dengan model sebelumnya. Bagaimana menurut Anda? Dan juga yang terakhir tentu, seperti apa posisi berkendaranya? Ya memang secara data spesifikasi tidak ada perubahan signifikan dari tinggi joknya, tapi mari kita buktikan bagaimana posisi berkendara dari motor ini. Nah, ini posisi duduk saya di Yamaha R25 2025. Tinggi saya kurang lebih 175 cm dan dengan posisi standar seperti ini, kaki saya menapak di kiri dan kanan, bahkan masih sedikit menekuk. Lalu kalau diangkat satu, kakinya akan menjadi seperti ini. Ya memang di bagian sini jepitan untuk pahanya jadi lebih ringan, sehingga tentu untuk menjepit motor dan juga handlingnya pastinya jauh lebih enak. Coba nanti kita buktikan kalau memang ada unit testnya. Nah, posisi duduknya menjadi seperti ini. Masih khas sebuah motorsport, jadi ya kurang lebih masih mirip-mirip dengan model sebelumnya. Jadi bagaimana menurut Anda segala perubahan yang ada di Yamaha R25 terbaru ini? Apakah Anda tertarik untuk memilikinya? Dan tentu aja yang terakhir adalah pembahasan dari segi harganya. Nah, pada saat video ini diambil belum ada harga resmi, tapi Anda bisa lihat harganya di kolom komentar di bawah ini. Silakan bagaimana menurut Anda harga yang ditawarkan dengan keseluruhan perubahan dari motorsport full fairing 250 cc terbaru dari Yamaha ini.